Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Sucianti. Saya mahasiswa manajemen di Universitas Buana Perjuangan Karawang angkatan 2022. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Big Data for Management. Saya mengambil materi dengan judul analisis karakteristik variety dalam Big Data. Sebelum saya membahas materi yang sudah saya pilih, saya akan lebih dulu memperkenalkan kampus Universitas Buana Perjuangan Karawang. Universitas Buana Perjuangan Karawang adalah universitas swasta di Teluk Jambe, Jawa Barat, yang didirikan pada tanggal 17 Oktober 2014. Universitas Buana Perjuangan ini mempunyai 7 fakultas dan 8 program studi, seperti Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Psikologi, Fakultas Farmasi, Fakultas Hukum. Lalu program studinya ada akuntansi, manajemen, psikologi, teknik informatika, teknik industri, teknik mesin, sistem informasi, farmasi, pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD, PPKN, ilmu hukum, dan yang terakhir pendidikan agama Islam. Universitas Buana Perjuangan Karawang juga mempunyai beberapa fasilitas yang bisa digunakan dimulai dari perpustakaan, ruang kelas, laboratorium komputer, laboratorium farmasi, laboratorium psikologi, Masjid Al-Fatih, lab hukum, dan masih banyak lagi. Selain itu, UBP Karawang juga menyediakan akses Wi-Fi dan email kampus. Untuk mengakses Wi-Fi, mahasiswa hanya memasukkan NIM dan tanggal lahir untuk login. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal video, di sini saya akan membahas materi tentang analisis karakteristik variety dalam Big Data. Big Data adalah aset informasi yang bervolume tinggi, sehingga tidak memungkinkan untuk diproses menggunakan perangkat pengelola database konvensional ataupun aplikasi pemrosesan data lainnya. Penanganannya harus menggunakan teknologi yang canggih. Data adalah sekumpulan informasi yang datanya sangat besar dan kompleks, yang datanya terstruktur dan tidak terstruktur. Data terstruktur adalah kelompok data yang memiliki tipe data, format, dan struktur yang telah terdefinisi. Sumber datanya dapat berupa data transaksional, OLAP data, tradisional RDBMS, file CSV, atau spreadsheet. Lalu, yang kedua, data tidak terstruktur, kelompok data tekstual dengan format tidak menentu atau tidak memiliki struktur melekat, sehingga untuk menjadikannya data terstruktur membutuhkan usaha, tools, dan waktu yang lebih. Data ini dihasilkan oleh aplikasi-aplikasi internet seperti data URL, log, media sosial, email, blog, video, dan audio. Variety adalah salah satu dari 3 V utama, yaitu volume, variety, velocity, yang membedakan big data dari data tradisional. Variety dapat diartikan sebagai beragamnya jenis data yang dimiliki oleh big data. Biasanya tipe data tradisional lebih terstruktur, akan tetapi seiring berkembangnya big data, banyak data baru dengan bentuk data yang tidak terstruktur dan semi terstruktur, seperti contohnya sebuah teks atau data yang berupa audio dan video. Data-data tersebut memerlukan proses tambahan agar arti dari data dapat diketahui. Jenis data variety yang pertama, data terstruktur, adalah data yang tersimpan dalam format tabel dengan kolom dan baris, misalnya database relasional. Contohnya data transaksi dan inventarisasi. Dan yang kedua, data semi terstruktur adalah data dengan struktur yang fleksibel seperti XML, JSON, atau log file. Dan yang terakhir, data tidak terstruktur adalah data yang tidak memiliki format tertentu, contohnya teks, gambar, video, audio, dokumen, PDF. Sumber data variety, sosial media, data dari platform seperti Twitter, Instagram, dan Facebook. Contohnya adalah postingan, komentar, atau interaksi pengguna. Sensor IoT, data yang dihasilkan oleh perangkat pintar atau sensor seperti data suhu, tekanan, atau GPS. Aplikasi perusahaan, data internal perusahaan seperti laporan keuangan, data CRM, dan log aplikasi. Konten multimedia, foto, video, dan rekaman audio. Data open source, dataset publik dari pemerintah atau institusi lainnya.
Tantangan dalam mengelola variety. Yang pertama, integrasi data adalah menggabungkan data dari berbagai format dan sumber menjadi satu ekosistem yang konsisten. Yang kedua, kualitas data adalah data yang tidak seragam seringkali mengandung noise, duplikasi, atau kekurangan informasi. Yang ketiga, pemrosesan data adalah data tidak terstruktur atau semi terstruktur membutuhkan teknik khusus seperti Natural Language Processing atau NLP atau Image Recognition untuk dianalisis. Dan yang terakhir, penyimpanan dan manajemen dibutuhkan arsitektur penyimpanan yang fleksibel seperti Hadoop atau NoSQL untuk menangani berbagai format data. Manfaat analisis variety. Yang pertama, memberikan wawasan yang lebih mendalam karena data yang beragam mencakup berbagai sudut pandang. Yang kedua, meningkatkan personalisasi layanan melalui analisis data pelanggan yang lebih beragam. Dan yang terakhir, mendukung pengambilan keputusan berbasis data dengan sumber data yang luas dan beragam. Kasus nyata penggunaan teknik integrasi data dalam konteks industri. Studi kasus, integrasi data multiformat di perusahaan keuangan. Perusahaan keuangan menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan dan menganalisis data dari berbagai sumber termasuk data transaksi, data pelanggan, dan data pasar keuangan yang beragam. Mereka mengadopsi platform integrasi data yang memungkinkan mereka untuk menggabungkan data dari berbagai format, melakukan analisis data yang mendalam, dan menghasilkan wawasan yang berharga untuk mendukung pengambilan keputusan dan manajemen risiko. Jadi kesimpulannya, variety adalah karakteristik penting dalam big data yang memerlukan pendekatan khusus untuk diolah secara efektif. Pemahaman terhadap keragaman jenis data ini dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi yang mampu memanfaatkannya. Dan variety juga memainkan peran penting dalam menghasilkan wawasan yang lebih menyeluruh dengan menggabungkan data dari berbagai sumber dan format. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.